Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di ruang kelas SD Negeri Situbondo 02 untuk melaksanakan diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi yang kemarin saya dan Bapak Kepala Sekolah BIMTEK di Semarang. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Afif selaku Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Situbondo 02, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Situbondo 2, pada kesempatan kali ini izinkan saya Khadijah untuk mendiseminasikan kegiatan kemarin saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah di BPPMP Semarang tentang pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Memahami dan menguatkan literasi. Bapak Ibu tentunya seringkali mendengar kata literasi, Bapak Ibu, ya. Tujuannya apa? Mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Yaitu yang pertama, di satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik secara signifikan. Yang kedua, program literasi di sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang apa sih itu literasi. Yang selanjutnya, dengan semangat kurikulum merdeka yang memberikan ruang lebih leluasa bagi satuan pendidikan, pendidik diharapkan dapat menata ulang pemahaman tentang literasi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdiskusi tentang literasi. Menurut Bapak Ibu, literasi itu tidak hanya baca dan tulis. Menurut Bapak Ibu di sini, ini benar apa salah? Literasi tidak hanya baca dan tulis. Benar apa salah? Benar. Bu Fitri menjawab benar. Yang lain sepakat? Literasi tidak hanya baca tulis. Benar apa salah? Benar. Nah, kita cek jawabannya ya. Literasi tidak hanya baca tulis. Jawabannya benar. Nah, alasannya apa? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Alasannya? Ada yang mau mencoba menjawab? Oke, kita jawab bersama-sama. Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja. Mengeja juga termasuk berliterasi ternyata. Membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistik, kemampuan membaca seseorang, yaitu kemampuan memahami bacaan. Kemudian ada menganalisis dan merefleksi menunjukkan kecakapan literasinya. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara terstruktur, analitis, dan lain sebagainya. Membaca adalah fondasi bagi meningkatnya kecakapan berpikir seseorang secara sistematis. Ini alasannya Bapak Ibu. Kenapa literasi itu tidak hanya baca dan tulis? Jawabannya tadi benar. Pertanyaan yang selanjutnya. Nah, coba kita diskusi lagi ya Bapak Ibu ya. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Teks yang kita gunakan untuk membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Kira-kira benar apa salah? Benar. Kenapa begitu? Alasannya? Tadi kan sudah dikatakan literasi itu imajinasi juga termasuk literasi ya. Iya. Berarti dengan gambar juga kan anak bisa berimajinasi. Oke, iya. Berarti Bu Fitri menjawab benar. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya buku teks tulis saja. Yang lain sepakat? Sepakat ya? Kita cek jawabannya Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana? Jawabannya benar. Tepuk tangan buat Bu Fitri. Ya, jawabannya benar. Kita akan tahu alasannya kenapa. Tadi Bu Fitri menjawab kenapa Bu tadi?
pengertian iman literasi itu juga kan melalui imajinasi anak juga ya. Dengan gambar-gambar yang kita tempel-tempel atau kita berikan pada siswa itu juga kan mengarahkan anak untuk berimajinasi. Oke. Ya, ini alasannya. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal. Artinya apa? Menggunakan lebih dari satu model. Tulis cetak, tadi yang tidak lebih bisa ya, dengan visual, audio visual, gestural, spasial, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk mengoptimalisasi stimulus pemahaman dan kecerdasan majemuk siswa. Tidak hanya teks tulis saja. Pertanyaan yang selanjutnya. Nah, yang ketiga, ya dicoba lagi Bapak Ibu. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Program membaca, kita punya program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Buku pelajaran, buku bacaan. Kira-kira benar apa salah? Benar. Kita sepakat? Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Kita cek dulu. Jawabannya salah atau nggak apa-apa. Ya, kita cek jawabannya kenapa bisa salah. Nah, pemilihannya buku apa saja. Berarti buku tidak disesuaikan dengan perkembangannya. Harusnya kan kelas 1 sesuai dengan tingkatannya, ya kan? Kelas 2 sesuai dengan tingkatannya. Mungkin seperti itu. Ya Bapak Ibu, jelas? Nah, di sini pemilihan buku yang ramah cerna. Nah, masa iya kelas 1 mau dikasih buku untuk siswa kelas 6? Maksudnya seperti itu. Ya, terus dan sesuai kemampuan membaca siswa, buku berjenjang. Nah, menentukan keberhasilan program membaca, buku-buku yang mengandung inklusivitas, anti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka. Ya, jadi kita dalam pemilihan buku untuk membaca siswa juga harus disesuaikan dengan jenjang. Misalnya kelas 1 harus disesuaikan bacaannya ya untuk siswa-siswa kelas 1. Jangan dikasih buku kelas 6 dikasihkan ke kelas 1. Selanjutnya, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Ini yang sering kita pusingkan. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak. Alasannya ada yang mau mencoba berargumen. Kenapa bisa menjawab tidak? Hanya bisa membaca, tapi Iya. dia tidak tahu Bisa memahami apa maksud dari bacaan tersebut. Sepakat Bapak Ibu? Anak yang lancar membaca belum tentu bisa mengetahui isi bacaan. Kita cek bareng-bareng. Ya, betul ya tadi jawaban Bapak Ibu ya. Nah, alasannya pemahaman isi bacaan terkait dengan kata, makna, ujaran atau kalimat, sedangkan kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, arah, dan bunyi huruf. Ada yang mau menjawab pemahaman lain tentang literasi? Mungkin punya pemahaman tersendiri tentang literasi? Sering ya kita berliterasi. Literasi apakah cukup dengan kegiatan membaca? Ternyata memahami bacaan, mengevaluasi juga sama ya. Kita bisa menyepakatinya. Nah, yang pertama, literasi adalah kompetensi seseorang untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupannya sehingga ia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Yang kedua, menumbuhkan lingkungan belajar yang kaya. Literasi merupakan pendukung penting pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi peserta didik. Jadi Ibu, sebenarnya kelas kita yang seperti ini juga ini termasuk iya, ini adalah aspek-aspek pendukung literasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pertama diseminasi kali ini. Apabila
Apabila ada Bapak Ibu yang kurang memahami, bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menjawab pemahaman lain tentang literasi? Mungkin punya pemahaman tersendiri tentang literasi. Sering ya kita berliterasi, literasi apakah cukup dengan kegiatan membaca? Ternyata memahami bacaan, mengevaluasi juga sama ya. Kita bisa menyepakatinya. Nah, yang pertama, literasi adalah kompetensi seseorang untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupannya sehingga ia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Yang kedua, menumbuhkan lingkungan belajar yang kaya. Literasi merupakan pendukung penting pembelajaran yang menguatkan kecakapan literasi peserta didik. Jadi Ibu, sebenarnya kelas kita yang seperti ini juga ini termasuk iya, ini adalah aspek-aspek pendukung literasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan di materi pertama diseminasi kali ini. Apabila ada Bapak Ibu yang kurang memahami, bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Iya. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Sebelum kita ke materi yang kedua, kita mau mengingat-ingat yang tadi kita sudah belajar tentang apa? Literasi ya, tentang kebutuhan literasi murid ya. Selanjutnya ini ada penguatan literasi berbasis teks multimodal. Ini adalah materi yang saya dapatkan waktu kemarin BIMTEK di BPPMP bersama Bapak Kepala Sekolah di Semarang. Materinya sangat luar biasa, bagus nih Bapak Ibu. Nah, di sini mari kita mengingat kembali pernyataan pada sesi sebelumnya. Siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Kira-kira benar atau salah? Terus siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Salah ya, sesuai dengan yang dipelajari sebelumnya ya, bahwa berliterasi itu tidak cukup dengan menggunakan teks tulisan saja, bisa dengan menggunakan gambar dan lain-lain, audio dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada kerangka teks 4 set menggunakan 4 jenis teks multimodal dengan tema, ide dan konsep yang sangat sama dapat membantu peserta didik membangun pemahaman dan pengetahuan lebih cepat. Coba Bapak Ibu, ada apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu setelah melihat gambar ini? Apa yang terlintas Bapak Ibu? Tulisan, terus contoh-contoh bacaan, ya, terus apa lagi? Bahwa sebenarnya ini teks multimodal itu banyak sekali. Maksud dari gambar itu tuh seperti ini. Nah, teks multimodal itu apa sih? Merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual, gambar statis, lisan, aural, linguistik, gestur, dan spasial. Banyak sekali di sini ya. Ini juga termasuk teks multimodal. Kelas ini yang dihias sedemikian rupa ini menandakan bahwa kelas ini itu kaya akan teks multimodal. Nah, teks multimodal, warna, tata letak, gaya tampilan, ini termasuk
ya. Terus yang kedua ada pengaturan tata letak organisasi barang, kedekatan dan lain-lain. Ada musik, ini juga termasuk teks multimodal. Musik, efek suara nada, volume suara. Nah, yang linguistik di situ ada pilihan kata, gaya penyampaian, organisasi, frase, kalimat dan paragraf atau dan koherensi. Ada gestural, ekspresi wajah kita pada saat kita menyampaikan materi kepada siswa. Itu juga termasuk teks multimodal. Teks multimodal merupakan teks yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang bisa mereka lihat, dengar, dan akses atau gunakan. Ya, yang kedua, teks multimodal dapat berasal dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Misalnya apa, Bapak Ibu? Misalnya yang apa ini dapat berasal dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Menghias kelas dengan tanaman, lingkungan Iya, sekolahan betul sekali. atau anak barat dari Iya, itu betul sekali, Pak Mano. Yang selanjutnya, menggunakan teks multimodal yang dekat dengan keseharian siswa akan memudahkan mereka memahami materi pelajaran. Nah, misalnya di sini kita melakukan pembelajaran di luar kelas untuk mengetahui jenis-jenis sayuran. Kan di sini bisa ya. Itu juga bisa digunakan sebagai teks multimodal. Banyak sekali ternyata Bapak Ibu. Tidak cuma menggunakan buku pelajaran. Yang selanjutnya, bahan teks multimodal membiasakan siswa untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan bentuk informasi yang baru. Selanjutnya, dengan menyimak, membaca, dan memeriksa teks multimodal, siswa akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Kita seringkali menjumpai poster ya, Bapak Ibu. Seperti di sini di kelas itu ya. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini juga termasuk teks multimodal. Jadi arahan kita kepada siswa dituliskan dalam bentuk poster, itu juga teks multimodal. Nah, yang ini sumber teks multimodal itu dari mana saja? Yang pertama, buku bergambar dari televisi. Nah, dari media ya. Terus ini ada portal, media sosial dan lain sebagainya. Di sini teks multimodalnya apa? Kalau dari buku bergambar ada teks, ada grafis, audio visual. Dari televisi teks multimodalnya apa? Ada film ternyata bisa. Ada klip video lagu. Dari portal atau website, contohnya apa di situ? Buku digital. Ada foto dan film. Ternyata ini teks multimodal yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran peserta didik. Banyak sekali ya ternyata ya. Tidak hanya menggunakan buku pelajaran. Lagu, slogan itu juga termasuk teks multimodal. Ada foto, ilustrasi, film pendek, video, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sudah jelas apa belum? Ya, udah jelas. Selanjutnya, nah ini buku digital, buku bergambar juga termasuk ya teks multimodal. Nah, yang seperti ini, seringkali ya Bapak Ibu ya, ada poster. Ini termasuk loh teks multimodal yang bisa digunakan untuk pembelajaran siswa. Ada peta dan lain-lain. Kalau dulu ini kita sering apa ya, sampai sekarang ya pemahaman kita ini alat peraga ya, atau alat peraga ya. Iya. Ini ternyata teks multimodal. Ini juga nih teks multimodal yang bersifat digital. Bisa pakai handphone atau apa. Contoh buku dengan budaya seperti teks ini juga ada.
kita pertimbangkan saat memilih buku bacaan untuk siswa. Tadi sudah tahu tentang teks multimodal. Sekarang kita berdiskusi dari pengalaman Bapak Ibu apa yang harus kita pertimbangkan dalam memilih buku bacaan untuk siswa. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kita tuh mau memberikan buku bacaan kepada siswa. Itu dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan pada kelas, Iya. kemudian usia anak, Iya. tingkat kemampuan membaca. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, berdasarkan jenjang peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab dengan baik sekali. Nah, ini buku sebagai teks multimodal ada 3 prinsip. Yang pertama, sesuai dengan minat peserta didik seperti tadi Pak Manu sampaikan. Nah, yang kedua ada variatif dan yang ketiga sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi minat sama kemampuan berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau minat, kamu pengen baca tentang apa? Nah, seperti itu. Kira-kira kalau siswa ini dikasih baca gini, mampu memahami tidak ya? Itu sesuai dengan kemampuan. Nah, ini kita juga bisa membantu siswa untuk menemukan buku bacaan yang mereka sukai, yang tepat untuk mereka. Caranya beri buku berjenjang. Nah, kenali kesesuaian jenjang membaca siswa dengan aturan 5 jari. Selanjutnya ini ada perjenjangan buku. Nah, kira-kira yang buku yang A ini, Bapak Ibu, yang A ini cocok untuk siswa kelas berapa? Bahasa A. Fase A ya? Kelas rendah Pak ya? Rendah. Iya. Kalau yang ini Pak, yang C ini? Yang ini Pak, yang C kira-kira? Kelas 56. Iya, kelas tinggi. Ya betul sekali. Berarti Bapak Ibu sudah memahami tentang penjenjangan buku. Kalau biasanya yang kalau kelas rendah, fase A itu lebih tertarik ya dengan buku-buku yang bergambar, warnanya full warna seperti itu. Seperti kelas ini nih, jadi anak-anak kan bisa lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Nih jenjang A tuh ada. Mengingat kembali pertimbangan memilih teks multimodal dan kesesuaian dengan usia jenjang kelas tadi ya. Terus yang kedua, kelas rendah diberikan teks multimodal yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, mudah diakses siswa di lingkungan sekitar mereka. Yang keempat, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sesuai dengan topik pembelajaran. Ini adalah pertimbangan memilih teks multimodal. Jadi Bapak Ibu guru pada saat memilih teks multimodal harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tidak boleh asal-asalan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama, teks multimodal adalah teks atau bahan bacaan yang menggabungkan lebih dari satu modal, yaitu visual, tulis, suara, gestur, dan lain-lain. Yang kedua, pada saat kita memilih teks multimodal di satuan pendidikan, perlu mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa yang beragam. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, pemilihan teks multimodal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya, pengenalan berbagai teks multimodal akan membiasakan siswa untuk mengenali di sini karakteristik informasi yang beragam sehingga mereka terbiasa untuk menanggapi informasi tersebut dengan kritis. Demikian Bapak Ibu paparan dari materi kedua saya. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh
Bapak Muhammad Afif. Tapi sebelumnya, apabila ada pertanyaan tentang materi kedua saya, silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Apa sudah jelas semua? Oh, sudah jelas semua. Kalau sudah jelas, saya tutup acara ini dan dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Afif tentang pemahaman kita mengenai membaca. Ternyata membaca itu ada macamnya ya. Ada yang pertama membaca nyaring dan membaca bersama. Kepada Bapak Muhammad Afif, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Hari ini masuk semua? Nah ini Pak Guru bawa apa ini? Buku. Ya, Cerita. terus ada gambar apa saja di sini? Ada lebah sama semut. Ada lebah dan semut ya. Cerita lebah dan semut. Nah buku ini dikarang oleh ini Ahmad Pilian. Dikarang oleh siapa? Ahmad. Kemudian ilustrator. Ilustrator itu apa? Berarti yang menggambar buku ini itu oleh penerbit Senjajaya. Nah, mulai pertama dibuka ini cerita yang pertama. Nah ini ceritanya. Suatu hari terlihat seekor lebah dan semut. Mereka sedang berada di tepi sebuah sungai. Mereka berdua ingin sekali menguasai tempat itu sendiri. Kemudian gambar sebaliknya. Hingga suatu ketika lebah menemukan ide licik untuk mengusir kawanan semut dari tepi sungai. Lebah akan menantang lomba dengan semut, dan siapa yang kalah harus angkat kaki dari tempat itu. Nah, itu ceritanya anak-anak. Nah ini kesimpulan apa yang bisa didapat dari cerita itu. Nah, kita harus saling tolong-menolong ya, dengan tenang ya. Juga biar hidup kita lebih rukun. Nah, itu cerita dari Pak Guru pagi ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi berarti di pembiasaan pagi hari, dan guru itu duduk di kursi, anak-anaknya itu duduk di lesehan. Di lesehan, anaknya itu di lesehan. Kemudian cara membuka bukunya ya harus seperti ini, tidak boleh ditekuk seperti ini, harus seperti ini. Kemudian diceritakan dulu ini gambar juga ya, penerbit, pengarang. Nah, tadi yang pertama saya seperti di sini kan ada kata koloni, berarti kata-kata baru yang baru dikenal oleh anak. Iya, dijelaskan dulu, nanti setelah itu baru bersama-sama dijelaskan. Itu berarti membaca nyaring. Nah nanti juga waktu membaca nyaring ada beberapa anak mungkin disuruh baca satu kalimat. Ini membaca nyaring. Udah ya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi kami dalam acara diseminasi kegiatan penguatan literasi yang saya dapatkan waktu duduk di PPPMP di Semarang.
Semoga dengan adanya diseminasi ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan di kelas masing-masing, dan harapan kita semua nanti di rapor pendidikan nilainya lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita berkumpul dalam acara implementasi dari hasil BIMTEK literasi di BPMP. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita muliakan. Bapak Ibu, dalam materi ini kita sajikan yang pertama itu mengenai KOMBEL itu komunitas belajar. Nah ini dari BPMP supaya kita membentuk komunitas belajar bisa intrasekolah, antar sekolah, atau di kegiatan KKG. Kemudian komunitas belajar itu supaya didaftarkan di PNN. Nah ini materinya. Apa itu arti definisi dari komunitas belajar? Jelas ya? Bisa dibaca? Komunitas belajar itu sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja sama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Selanjutnya, komunitas belajar dalam sekolah yaitu sekelompok guru mapel atau guru kelas atau lintas kelas atau lintas mata pelajaran atau tenaga pendidik guru bersama pendek atau di kegiatan KKB ini berarti beberapa sekolah, mungkin 3 sekolah, 4 sekolah untuk membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar di sekolah terdiri dari sekelompok guru pendidik dari berbagai sekolah yang belajar dan berkomunikasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Berarti di sini supaya kegiatan murid itu lebih baik lagi. Kemudian ada komunitas belajar yang dari ini lewat PNN. Ada komunitas belajar yang terbatas secara virtual yang ada di dulu komunitas pada PNN. Pada umumnya kombel daring ini adalah kombel antar sekolah. Ide besar dalam kombel komunitas belajar yang pertama itu berfokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan atau kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. 3, berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Desain komunitas belajar dalam sekolah untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran itu ada persiapan terdiri dari berbagai macam. Pertama, pembentukan tim. Nanti pembentukan tim juga ada SK-nya, SK komunitas belajar. Nah itu yang bermacam-macam sampai 5. Kemudian, nah ini ada
Kegiatannya ada refleksi awal, perencanaan, evaluasi, dan implementasi. Nah, ini diantaranya ya kegiatan kumpul di sekolah, antar sekolah atau ke dalam kegiatan KKP. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, biar suasana tidak tegang, kita melaksanakan SBB. Nah, ini coba salah satu. Saya Pak. Ya, untuk memimpin SBB. Ya, silakan. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang SBB-nya. Semuanya, ayo berdiri. Berdiri. Dalam kegiatan kita mulai, kita harus senang dulu ya. Kita nyanyi yang tangan ke atas menggapai bintang, kanan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kau. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ini ada yang mau masuk? Ya, oh, ya. Kemana? Ada yang tahu? Sakit ya, semoga lekas sembuh. Ini perhatikan anak-anak, Pak Guru bawa apa ini? Kira-kira bawa apa? Ibu lihat, wah, nanti lihat bersama-sama. Teng. Wah, ada apa ini? Sihir. Apa tulisannya? Sihir otil. Gambarnya bagaimana anak-anak? Bagus ya. Nah, ini cerita ini mengenai apa ini? Kekuatan. Wah, apa ini? Sihir. Bukan sihir, Pak. Nah, ini buku ini ya dikarang oleh, di sini ada tulisannya, namanya Dian Onassis. Kemudian yang ilustrator itu berarti yang menggambar itu ya Jenny Adam. Nah, ini. Kemudian nanti anak-anak juga tahu di dalamnya itu ada kata-kata yang baru yang mungkin kalian baru tahu. Mungkin ada kata ya mantra siapa? Mantra itu berarti kata-kata yang mengandung kekuatan. Ya. Kemudian ada lagi kata gayu. Gayu apa? Ada yang tahu gayu? Itu biasanya kalau untuk mandi biasanya pakai gayu. Nah, ini kemudian ya. Nah, ini mulai Pak Guru juga. Apa ini? Nah, sama gambarnya ini lihat. Nah, ini. Wah, ini ada ceritanya pertama. Kan ingin membeli tongkat sihir. Nah, itu gambarnya berarti yang ingin membeli tongkat siapa? Jangan membeli, ya, mau membeli. Kemudian yang selanjutnya, nah, ini. Coba Mas Anton, dibaca Mas Anton. Namun uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat sihir yang dia inginkan. Nah, ini kan ingin membeli tongkat sihir, tapi uangnya tidak cukup. Nah, akhirnya bagaimana ini? Kan hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Ya.
Tongkat sihir itu bernama Otir. Berarti tongkatnya bernama apa? Otir. Selanjutnya. Nah, ini. Kemudian ini, Ken tak sabar ingin mencoba tongkat sihirnya. Berarti Ken ingin mencoba tongkat sihir. Nah, ini kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak ketika mencoba tongkat sihir itu? Nah, kita lihat bersama-sama. Ini. Ken ingin sekali memiliki mainan kereta. Ingin memiliki mainan kereta. Ia pun membacakan mantra. Kemudian dengan kata yang keras, aku ingin punya mainan kereta. Asa kamu, ya, asa kamu. Tapi akhirnya apa? Apakah terkabul atau tidak keretanya? Nah, coba kita lihat bersama-sama. Nah, ini. Ada yang salah. Kan ingin kereta, tetapi mengapa yang diberi pita? Nah, mintanya kereta, tapi yang diberi pita. Ini banyak sekali gambar itu. Selanjutnya, apa mungkin mantra Ken kurang jelas? Ken ingin mencoba lagi. Kali ini suaranya lebih nyaring lagi. Aku ingin bola. Asa kabum. Tapi lihat apa yang terjadi. Apakah bola itu terkabulkan atau tidak? Kita lihat. Nah, ini. Kan kaget. Tubuhnya tertimbun segunung gula-gula. Mintanya gula, tapi yang enggak apa? Gula. Kali ini dengan suara berbisik, ya, dengan suara yang pelan. Ingin buku sihir, asa kabul. Tapi apa yang terjadi? Aduh, petir, kan buku sihir, bukan petir, juga. Ternyata yang keluar buku, ya, bukan buku sihir, tapi petir. Kemudian hujan semakin lebat. Aku ingin payung. Setelah karena hujan petir itu hujannya lebat, kemudian aku ingin payung. Asa kabum. Tapi apa yang terjadi? Astaga, petir kan butuh payung, bukan gayung. Nah, ketika minta payung, diberinya gayung. Selanjutnya, Ken penasaran mengapa Opir selalu salah mendengar mantra. Mungkin ini penyebabnya. Lalu ternyata di tongkat Opir itu ada yang bercabang. Kemudian cabang itu dilepas dengan bunyinya kita ambil. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi lagi? Nah, ini. Nah, sekarang Opir tidak bercabang. Tongkat Opirnya sudah tidak bercabang lagi. Ken ingin mencoba lagi. Aku ingin sapu terbang, asa kabul. Ken lega. Akhirnya Opir berhasil mendengar mantra. Meski sapu terbangnya memiliki buntut seperti layang-layang. Nah, itu cerita yang dikatakan. Nah, sekarang tadi tokoh karakter yang ada di situ siapa? Ken. Ken ya, seperti tokoh karakter.
Kemudian bunyi mantranya itu apa? Asakabu. Asakabu. Kemudian waktu keluar petirnya berbunyi seperti apa petirnya? Jeder, ya seperti itu. Nah ini cerita dari Pak Guru, cukup sekian. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.